Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan channel kami Ican Salon Pagar Alam. Sebelum kita membahas video kita selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke? Baik teman-teman, kali ini kita akan mengupas tuntas masalah tanaman liar yang ada di samping rumah yang kita tidak tahu. Ternyata tanaman itu banyak sekali manfaat dan khasiatnya. Kadangkala tanaman itu kita anggap sebagai gulma, sebagai rumput yang mengganggu tanaman-tanaman lainnya. Padahal justru tanaman itu sebaliknya banyak sekali manfaatnya. Oke, tetap stay di channel kita dan kita akan mengupas satu persatu tanaman liar yang bisa menjadi obat tradisional atau obat herbal. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah tanaman liar yang bisa menjadi obat tradisional atau obat herbal. Yang pertama yaitu kalian bisa lihat di video ini bukan? Yang pertama sirih Cina, tumpangan air atau suruhan, dan bisa disebut dengan berbagai macam nama tergantung bahasa daerahnya. Tingginya sekitar 10-15 cm, batangnya lunak, berair, dan seperti daun sirih. Kalian lihat bukan? Seperti daun sirih. Memiliki kandungan alkaloid, tanin, kalsium oksalat, lemak, serta minyak asiri. Tumbuhan ini banyak sekali kita temui di samping rumah, di halaman, di pekarangan, di kebun. Tumbuhan ini sangat serasi di cuaca yang dingin. Makanya dia sering tumbuh di daerah-daerah yang lembab-lembab. Tumbuhan ini berkhasiat mengatasi dan manfaatnya bisa mengatasi rasa sakit seperti rasa nyeri, terutama pada perempuan yang sedang haid. Dapat membunuh kuman bakteri, menyembuhkan sakit perut, dan mengobati sakit kepala atau pusing, mengobati nyeri, menjaga kesehatan saluran kemih, mengatasi pegal linu, asam urat, antiinflamasi, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Kalian bisa menggunakannya dengan cara seperti direbus, diminum airnya, dan itu sangat bermanfaat sekali. Oke teman-teman, kita lanjut ke bahasan yang kedua. Yang satu ini yaitu rumput solo atau cakar ayam. Manfaatnya untuk kanker paru, untuk tonsilis, untuk batuk, untuk korengan, perut busung, mengobati intake saluran kencing. Banyak sekali bukan manfaatnya. Oke, tumbuhan yang bermanfaat selanjutnya yaitu kitolot. Kalian bisa lihat di video. Ciri-cirinya baunya sangat menyengat, bunganya putih, dan mempunyai duri yang banyak. Tumbuhan ini mempunyai kandungan alkaloid, isotomin, lobelin, saponin, flavonoid, dan polifenol. Akan tetapi tumbuhan ini getahnya sangat beracun, jadi mesti hati-hati ya teman-teman. Tumbuhan ini mempunyai manfaat untuk anti radang, anti kanker, analgesik, hemostatik, obat mata, mengobati sakit gigi, mengobati luka, mengobati asma, dan mengobati radang tenggorokan. Itu teman-teman, banyak sekali kan manfaatnya. Jadi bisa Anda manfaatkan di samping rumah, ditanam kembali, jangan dibunuh. Dan yang satu ini teman-teman, kalian pasti mengenalnya, kalian bisa lihat di video ini. Ini adalah namanya putri malu. Ternyata rumput ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Di antaranya bisa mengobati peradangan, bisa mengatasi keputihan, bisa menurunkan berat badan. Tuh bagi yang mau diet.
dan mengobati batuk, mengobati bronkitis, mengatasi insomnia, dan mengatasi herpes dan lain-lain. Banyak sekali bukan manfaatnya. Silakan mencoba. Nah, ini dia satu lagi teman-teman. Banyak sekali kita jumpai di depan rumah di pekarangan. Namanya daun sendok atau daun urat. Kalau bahasa pagar alam itu seingat saya itu namanya telo surat. Kandungannya banyak sekali, yaitu flavonoid, polifenol, vitamin C, dan tanin. Manfaatnya atau khasiatnya mengurangi diare, bisa menciutkan selaput lendir usus karena diare, bisa mengobati peluru kencing atau anti radang, pengencer dahak, obat batuk, dan gangguan penglihatan. Itu dia teman-teman, manfaatnya banyak sekali bukan? Ini dia teman-teman, kalian ingat bukan waktu masih kecil dulu sering diobati pakai ini kalau kalian sedang luka? Ingat kan? Lihat di videonya ini. Ini namanya bandatan atau babadotan kalau bahasa Sundanya, kalau bahasa Jawanya itu wedusan, kalau bahasa kita Sumatera Selatan khususnya pagar alam yaitu rumput Belanda. Ciri-cirinya kalian bisa lihat di video, baunya itu sangat amis teman-teman, kayak bau kambing. Zat yang terkandung di dalamnya yaitu minyak esensial, alkaloid, dan kumarin. Tapi memiliki daya racun juga sih teman-teman, jadi harus hati-hati. Manfaatnya bisa untuk menyembuhkan luka, untuk sakit dada, obat mata yang terasa panas, dan obat sakit perut. Itu dia teman-teman manfaatnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Itu saja pembahasan tentang tanaman liar yang bisa menjadi obat herbal. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.